Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Tuca Pothila, Biku Kitab Kosong. Ceramah tidak resmi ini dibawakan oleh Ajahn Chah di depan kutinya kepada sekelompok umat awam yang mengunjungi beliau pada suatu malam di tahun 1978. Sumber produksi kelima dari pembacaan buku Ajahn Chah Ceramah Dhamma ini masih diambil dari buku Hidup Sesuai Dhamma, penerbit Dhyan Dharma, cetakan pertama Oktober 2006 dengan penterjemah Saudari Kalyani Kumiai S.E. Tuca Pothila, Biku Kitab Kosong, Ceramah Venerable Ajahn Chah. Ada dua cara untuk mendukung pengembangan ajaran Buddha. Salah satunya yaitu yang disebut Amisa Puja. Mendukung melalui persembahan barang-barang materi. Persembahan tersebut dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ini adalah cara mendukung ajaran Buddha dengan memberikan benda-benda materi kepada biku sangga dan wiharawati, sehingga mereka bisa hidup layak dalam pelayanan terhadap Dhamma. Hal ini akan mendasari realisasi nyata ajaran Sang Buddha yang secara langsung akan membawa kemajuan bagi agama Buddha. Ajaran Buddha dapat disamakan seperti pohon. Sebatang pohon mempunyai akar, batang, cabang, dahan, serta daun. Daun, cabang, ranting tergantung pada akar dalam menyerap nutrisi dari tanah dan menyebarkannya ke seluruh bagian. Seperti halnya pohon tergantung pada akarnya untuk bertahan, tindakan dan perkataan kita adalah cabang dan daun yang tergantung pada pikiran, si akar, yang menyerap nutrisi dan kemudian mengedarkannya ke seluruh bagian batang, dahan, dan daun. Ini kemudian akan menghasilkan buah, yaitu ucapan dan perbuatan. Bagaimana tingkat pikiran, terampil atau tidak, diekspresikan oleh ucapan dan perbuatan kita. Karena itu, dukungan yang paling penting bagi ajaran Sang Buddha adalah melalui penerapan ajaran itu sendiri. Sebagai contoh, dalam upacara penetapan aturan-aturan pada hari-hari observasi, Sang Guru akan menggambarkan tindakan-tindakan yang harus dihindari. Tetapi jika Anda hanya sekedar mendengarkan dan mengikuti jalannya upacara tanpa merenungkan artinya, Anda akan sulit maju dan berkembang. Anda tidak akan mampu menemukan latihan yang sesungguhnya. Karena itu, dukungan bagi agama Buddha harus dilakukan melalui pati-pati puja. Pemberian persembahan berupa latihan, pengendalian diri, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Dengan begitu, Anda akan tahu ajaran Buddha yang sesungguhnya. Jika kita belum bisa mengerti lewat latihan, maka meskipun kita mempelajari seluruh isi Tipitaka, kita tetap tidak akan mengerti. Pada zaman Sang Buddha, ada seorang biku yang bernama Pothila, yang diberi gelar Tuca, yang artinya kosong. Tuca Pothila adalah seorang biku yang sangat terpelajar. Ia sangat terkenal dan mempunyai 18 cabang wihara. Ketika orang mendengar nama Pothila, mereka semua kagum, dan tidak ada seorang pun yang berani mempertanyakan segala yang diajarkannya. Mereka begitu memujanya. Tuca Pothila adalah salah satu murid Sang Buddha. Pada suatu hari, ia datang untuk menghormat Sang Buddha. Sewaktu ia melakukan penghormatan, Sang Buddha berkata, "Apa kabar, biku kitab kosong?" Hanya begitu. Mereka berbicara sejenak, dan kemudian sewaktu Tuca Pothila berpamitan, Sang Buddha berkata, "Pergilah sekarang, biku kitab kosong." Sang Buddha hanya berkata seperti itu. Pada saat datang, "Apa kabar, biku kitab kosong?" Dan waktu pulang, "Pergi sekarang, biku kitab kosong." Sang Buddha tidak menjelaskan lebih jauh. Hanya itulah ajaran yang diberikan. Tuca Pothila, guru yang terkenal itu bingung. Mengapa Sang Buddha berkata demikian? Apa maksudnya? Ia berpikir keras, mengeluarkan semua ajaran yang pernah dipelajari, sampai akhirnya ia menyadari. Benar, biku kitab kosong. Seorang biku yang belajar tetapi tidak mempraktekkan. Ketika ia melihat dalam hatinya, ia menyadari bahwa ia tidak berbeda dari kebanyakan orang awam. Apapun yang disukai mereka, ia juga suka. Apapun yang dinikmati oleh orang-orang awam, ia ikut menikmati. Tidak ada samana yang benar pada dirinya. Tidak ada kualitas yang baik dalam diri untuk membawa menuju jalan mulia dan menemukan kedamaian. Ia memutuskan untuk berlatih. Tetapi ia tidak tahu harus pergi kemana. Semua guru yang ada di sekitarnya adalah murid-muridnya. Tidak ada yang berani menerimanya sebagai murid.
Biasanya ketika seseorang bertemu dengan si guru, mereka menjadi penakut dan hormat. Jadi tidak ada seorang pun yang berani menjadi gurunya. Akhirnya ia pergi untuk menemui seorang samanera muda yang telah mencapai tingkat kesucian untuk meminta petunjuk. Samanera itu berkata, "Baiklah, kamu bisa berlatih bersama saya, tetapi kamu harus tulus. Jika kamu tidak tulus, saya tidak akan menerimamu." Samanera itu kemudian menyuruh Tucha Potila untuk mengenakan jubahnya dengan lengkap. Ada tanah berlumpur di sekitar situ. Ketika Tucha Potila telah mengenakan jubahnya dengan lengkap, Samanera itu berkata, "Baiklah, sekarang berjalanlah di tanah berlumpur itu. Jika saya tidak menyuruh untuk berhenti, jangan berhenti. Jika saya tidak memintamu untuk meninggalkannya, jangan tinggalkan. Sekarang bersiaplah dan jalan." Tucha Potila yang berjubah rapi masuk ke dalam tanah berlumpur itu. Samanera tidak menyuruh berhenti sampai ia betul-betul rata berlumuran lumpur. Akhirnya ia berkata, "Kamu dapat berhenti sekarang." Dan Tucha Potila berhenti. "Baiklah, tinggalkan tempat itu." Lalu ia pergi. Ini jelas menunjukkan bahwa Tucha Potila telah meninggalkan keangkuhannya. Ia siap menerima ajaran. Jika ia tidak siap untuk belajar, ia tidak akan mau berjalan dalam lumpur seperti itu. Tetapi walaupun dia seorang guru yang terkenal, ia mau melakukannya. Samanera muda itu melihat bahwa Tucha Potila benar-benar tulus dan berniat kuat untuk berlatih. Setelah Tucha Potila keluar dari lumpur itu dan membersihkan diri, Samanera muda memberikan ajarannya. Ia mengajar Tucha untuk mengamati objek sensasi, mengetahui pikiran, dan mengenali objek-objek sensasi. Digunakan perumpamaan seseorang yang akan menangkap kadal yang bersembunyi dalam lubang yang bercabang. Jika lubang itu mempunyai 6 jalan keluar, bagaimana caranya menangkap kadal tersebut? Tentunya dengan menutup 5 jalan keluar yang lain. Dengan demikian, ia hanya perlu melihat dan menunggu satu lubang. Ketika kadal itu keluar, dengan mudah ia bisa menangkapnya. Begitu juga cara mengamati pikiran. Menutup mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh. Kita hanya menyisakan pikiran. Yang dimaksud dengan menutup indera adalah menahan serta menatanya dan hanya mengamati pikiran. Meditasi sama seperti menangkap kadal. Kita menggunakan sati untuk mengamati nafas. Sati adalah kualitas perenungan. Sama halnya seperti bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan? Sampajanya adalah kesadaran bahwa saat ini saya sedang melakukan ini dan itu. Kita mengamati nafas yang masuk dan keluar dengan menggunakan sati dan sampajanya. Kualitas perenungan semacam ini adalah sesuatu yang timbul dari latihan dan bukan sesuatu yang dapat dipelajari lewat buku-buku. Ketahuilah pikiran-pikiran yang timbul, pikiran dapat menjadi tidak aktif sebentar dan kemudian perasaan akan timbul. Sati bekerja sebagai penghubung bagi perasaan-perasaan ini dan mengumpulkannya. Ada sati, yaitu kumpulan saya akan berbicara, saya akan pergi, dan sebagainya. Kemudian ada sampajanya, kesadaran bahwa sekarang saya sedang berjalan, saya sedang berbaring, saya sedang mengalami perasaan ini dan itu. Dengan dua hal ini, sati dan sampajanya, kita dapat mengetahui pikiran kita saat ini. Kita akan mengetahui bagaimana pikiran bereaksi terhadap rangsangan. Sesuatu yang menyadari akan adanya objek sensasi itulah yang disebut pikiran. Objek sensasi itu berkelana masuk ke dalam pikiran. Sebagai contoh ada suara. Suara itu masuk melalui telinga dan berkelana ke dalam menuju pikiran. Yang mengenali suara apakah itu? Yang mengenali suara itulah yang disebut pikiran. Pikiran yang mengenali suara itu masih termasuk pikiran dasar. Pikiran kejengkelan dapat timbul pada sesuatu yang mengenali. Kita harus melatih yang mengenali ini lebih jauh lagi agar menjadi mengetahui sesuai dengan kebenaran yang disebut Buddho. Jika kita tidak mengetahui sesuai dengan kebenaran, kita akan jadi marah dengan suara mobil, orang, dan sebagainya. Ini hanyalah pikiran yang mengenali suara dengan kebodohan. Ia mengetahui menurut pilihan, bukan menurut kebenaran. Kita harus melatihnya lebih jauh untuk mengenali gambaran dan pandangan terang atau insight. Jnana dasana, kekuatan dan pikiran yang tersaring, sehingga mengenali suara hanya sebagai suara. Jika kita tidak melekat pada suara,
tidak akan ada kebencian. Suara timbul dan kita hanya mengetahui saja. Inilah yang disebut benar-benar mengenali timbulnya suara. Dengan begitu, kita tidak akan marah. Suara itu timbul menurut kondisi, bukan makhluk atau being, individu, diri, kita, atau mereka. Hanya suara, pikiran harus melepas. Pengenalan semacam ini disebut Buddho. Dengan pengetahuan seperti ini, kita dapat membiarkan suara sebagai hanya suara. Ia tidak akan mengganggu kita, kecuali jika kita mengganggunya dengan berpikir, saya tidak ingin mendengar suara itu menjengkelkan. Penderitaan timbul karena pemikiran semacam itu. Inilah penyebab penderitaan. Saat kita tidak mengenali kebenaran suatu masalah, saat kita belum mengembangkan Buddho, kita belum menyadari, belum waspada. Inilah pikiran yang mentah, belum terlatih. Pikiran semacam itu belum benar-benar berguna bagi kita. Maka dari itu, Sang Buddha mengajarkan bahwa pikiran harus dilatih dan dikembangkan. Kita harus mengembangkan pikiran seperti kita mengembangkan tubuh, hanya tentu saja lewat cara lain. Untuk mengembangkan tubuh, kita berlatih lari, jogging pada pagi hari dan sore, atau olahraga lain. Itu semua adalah latihan fisik. Hasilnya, tubuh menjadi sehat, kuat, pernafasan dan sistem syaraf menjadi lebih efisien. Untuk melatih pikiran, kita tidak perlu memindah-mindahkannya, melainkan membawanya ke suatu perhentian, membawanya beristirahat. Sebagai contoh, ketika berlatih meditasi, kita mengambil suatu objek, misalnya pernafasan sebagai dasar. Pernafasan ini menjadi pusat perhatian dan perenungan kita. Kita mengamati pernafasan. Mengamati artinya mengikuti pernafasan dengan penuh kesadaran, mengetahui iramanya, keluar, masuknya. Kita menempatkan kesadaran pada pernafasan, mengikuti jalannya pernafasan secara alami dan melepaskan segala yang lain. Sebagai hasil dari kesadaran mengamati hanya satu objek, pikiran kita menjadi segar kembali. Jika kita membiarkan pikiran memikirkan ini dan itu, kesadaran kita mengamati banyak objek. Pikiran tidak menyatu, tidak beristirahat. Mengatakan bahwa pikiran berhenti, artinya seakan-akan rasanya pikiran itu berhenti. Tidak berkelana ke sana kemari. Sama halnya seperti memiliki pisau yang tajam. Jika kita menggunakan pisau itu untuk memotong-motong segala sesuatu tanpa membedakan, misalnya batu, rumput, dan batu bata, pisau kita akan cepat menjadi tumpul. Kita harus menggunakannya untuk memotong hanya benda-benda yang sesuai dengan kegunaannya. Demikianlah juga dengan pikiran kita. Jika kita membiarkan pikiran berkelana dari satu pemikiran ke pemikiran lain yang tidak berguna, pikiran akan menjadi lemah dan lelah. Jika pikiran tidak lagi mempunyai kekuatan, kebijaksanaan tidak akan timbul. Karena pikiran tanpa energi adalah pikiran tanpa samadhi. Jika pikiran belum berhenti, kita belum mampu melihat objek sensasi sebagaimana adanya. Pengetahuan bahwa pikiran adalah pikiran dan objek sensasi adalah objek sensasi adalah akar dari pertumbuhan dan perkembangan ajaran Buddha. Kita harus mengolah, mengembangkan, dan melatih pikiran ini dalam ketenangan dan pandangan terang atau insight. Kita melatih pikiran agar mempunyai pengendalian diri dan kebijaksanaan dengan cara membiarkan pikiran tenang dan membiarkan kebijaksanaan timbul. Dengan mengenali pikiran sebagaimana adanya. Anda tahu, cara kita manusia hidup, bagaimana kita melakukan segala sesuatunya, sama seperti anak-anak. Seorang anak tidak mengetahui apapun. Bagi orang dewasa yang mengamati tingkah laku anak-anak, bagaimana ia bermain dan berlari serta melompat ke sana kemari, tampaknya tindak tanduk anak-anak itu tidak banyak tujuannya. Jika pikiran kita tidak terlatih, sama halnya seperti anak-anak. Kita berbicara tanpa kesadaran dan bertindak tanpa kebijaksanaan. Kita mungkin akan jatuh dan merusakkan sesuatu atau menyebabkan kerugian yang tidak terbayangkan. Semuanya terjadi tanpa kita sadari. Seorang anak tidak peduli. Ia bermain sebagaimana anak-anak. Demikian juga dengan pikiran kita. Jadi kita harus melatih pikiran ini. Sang Buddha melatih kita untuk melatih pikiran, mengajar pikiran. Biarpun kita mendukung ajaran Buddha dengan 4 kebutuhan pokok, dukungan kita masihlah secara permukaan. Dukungan itu hanya mencapai kulit keras sang pohon. Dukungan yang sesungguhnya haruslah dilakukan lewat praktek, bukan yang lain. Melatih tindakan, ucapan, dan pikiran kita menurut ajaran. Ini lebih bermanfaat.
Jika kita jujur dan lurus, memiliki pengendalian diri dan kebijaksanaan, latihan kita akan membawa kedamaian. Kebencian dan keiri hatian tidak punya sebab untuk timbul. Jika kita menentukan berbagai aturan semata-mata berdasarkan tradisi, maka meskipun guru besar sendiri yang mengajar kita tentang kebenaran, latihan kita akan kurang baik. Kita mungkin akan bisa mempelajari ajaran-ajaran itu dan menghormatinya. Tetapi jika kita ingin benar-benar mengerti, kita harus melatih ajaran-ajaran tersebut. Jika kita tidak mengembangkan latihan, kita akan terhambat dalam menembus inti ajaran Buddha pada beribu kehidupan yang akan datang. Kita tidak akan mengerti inti ajaran Buddha. Karena itu latihan bagaikan kunci dari meditasi. Jika kita mempunyai kunci yang tepat di tangan kita, bagaimanapun kuatnya gembok suatu peti, ketika kita mengambil kunci dan memutarnya, peti itu akan terbuka. Jika kita tidak mempunyai kunci, kita tidak dapat membukanya. Kita tidak akan bisa melihat apa yang ada dalam peti itu. Sebenarnya ada dua jenis pengetahuan. Seseorang yang mengetahui Dhamma tidak berbicara hanya melalui ingatan. Ia mengatakan yang sebenarnya. Manusia biasanya berbicara melalui ingatan. Dan seringnya mereka biasanya berbicara dengan kesombongan. Sebagai contoh, misalkan ada dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Mungkin karena hidup berjauhan. Suatu hari mereka bertemu di kereta api. Di antara mereka berkata, "Oh, kebetulan, saya sebenarnya berkeinginan untuk menjengukmu." Padahal tidak demikian. Sebenarnya mereka tidak pernah saling memikirkan. Tetapi karena gembira mereka berkata seperti itu. Dan hal itu menjadi suatu kebohongan. Ia berbohong karena kecerobohan. Berbohong tanpa mengetahuinya. Ini adalah salah satu jenis kekotoran batin yang halus dan sering kali terjadi. Jadi masih mengenai pikiran, Tucha Potila mengikuti petunjuk dari Samanera. Menarik nafas, menghembuskan. Sampai ia melihat kebohongan dalam dirinya. Kebohongan dari pikirannya. Ia melihat kekotoran batin saat timbul. Sama seperti kadal yang keluar dari lubang yang bercabang. Ia melihatnya dan menerima sifat alaminya segera setelah muncul. Ia mengamati bagaimana pikiran berpindah dari hal yang satu ke hal yang lain tiap saat. Berpikir adalah sangkata dhamma. Sesuatu yang tercipta dari kondisi yang mendukung. Ini bukan asangkata dhamma yang tidak terkondisi. Pikiran yang terlatih dengan baik, yang mempunyai kesadaran yang sempurna, tidak menciptakan tahapan mental. Pikiran semacam ini menembus kesunyataan mulia dan melampaui semua kebutuhan yang bergantung pada keadaan eksternal. Mengetahui kesunyataan mulia adalah mengetahui kebenaran. Pikiran yang bercabang mencoba menghindari kebenaran ini dan mengatakan, itu baik atau ini indah. Tetapi jika ada Buddha dalam pikiran, hal-hal semacam itu tidak akan bisa menipu kita lagi. Karena kita mengenali pikiran seperti apa adanya. Pikiran tidak dapat lagi menciptakan keadaan mental yang tertutup khayalan. Karena ada kesadaran yang jernih bahwa semua keadaan mental yang tertutup semacam itu tidak stabil, tidak sempurna dan merupakan sumber penderitaan bagi yang melekat padanya. Kemanapun ia pergi, kesadaran selalu mengikuti pikiran Tucha Potila. Ia mengamati berbagai macam variasi ciptaan dan percabangan pikiran dengan pengertian. Ia melihat bagaimana pikiran menipu dengan berbagai cara. Ia menangkap inti dari latihan dengan melihat bahwa pikiran yang ada inilah yang mengamati. Inilah yang membawa kita pada kebahagiaan dan penderitaan yang ekstrim dan menyebabkan kita terus berputar-putar pada lingkaran samsara tanpa henti. Dengan segala kenikmatan dan penderitaannya. Baik dan jahat, semua karena pikiran ini. Tucha Potila menyadari kebenaran dan menangkap inti dari latihan seperti seseorang yang menangkap ekor kadal. Ia melihat cara kerja pikiran yang diselubungi hayalan. Pada saat itu, ia melihat bayangan Sang Buddha, sehingga Tucha Potila semakin bersemangat dan tekun. Dan pada akhirnya ia mencapai tingkat kesucian arahat. Karena itu, penting untuk melatih pikiran. Sekarang, jika pikiran adalah pikiran itu sendiri, dengan apa kita bisa melatihnya? Dengan terus-menerus mempunyai sati dan sampajanya, kita akan mampu terus-menerus mengenali pikiran. Sati dan sampajanya berada satu langkah di atas pikiran. Inilah yang mengetahui tahapan pikiran. Pikiran adalah pikiran. Yang mengenali pikiran adalah sati dan sampajanya. Ia berada di atas pikiran. Karena sati dan sampajanya berada di atas pikiran, maka ia dapat menjaga pikiran. Mengajar pikiran agar mengetahui mana yang salah dan benar. Pada akhirnya semua kembali pada percabangan pikiran.
Jika pikiran terperangkap dalam percabangannya, maka tidak akan ada kesadaran. Akibatnya, latihan akan menjadi sia-sia. Jadi kita harus melatih pikiran untuk mendengar Dhamma, untuk mengolah Buddho, kesadaran yang bersinar dan jernih, yang berada di atas dan melewati pikiran yang biasa dan mengenali apa yang terjadi dalam pikiran biasa tersebut. Inilah sebabnya kita bermeditasi dengan mantra Buddho, sehingga kita bisa mengenali pikiran yang berada di atas pikiran. Amati saja pergerakan pikiran baik atau buruk, sampai menyadari bahwa pikiran hanyalah pikiran, bukan diri, bukan seseorang. Ini disebut cittanupassana, perenungan pikiran. Melihat dengan cara seperti ini, kita akan mengerti bahwa pikiran tidak kekal atau transien. Tidak kekal dan tidak berkonsep diri. Pikiran ini bukan milik kita. Jadi dapat kita simpulkan demikian. Pikiranlah yang mengenali objek sensasi. Objek sensasi adalah objek sensasi, sesuatu yang berbeda dari pikiran. Yang tahu adalah yang mengenal baik pikiran maupun objek sensasi sebagaimana adanya. Kita harus terus-menerus menggunakan sati untuk membersihkan pikiran. Semua orang mempunyai sati. Bahkan kucing pun punya sati saat akan menangkap tikus. Anjing mempunyai sati saat ia menggonggong pada seseorang. Ini adalah bentuk sati. Tetapi bukan sati menurut Dhamma. Semua mempunyai sati, hanya tingkatnya yang berbeda. Sama halnya seperti perbedaan pendapat yang terjadi pada waktu mengamati sesuatu. Sama halnya seperti saat saya menyuruh merenungkan tubuh. Beberapa orang akan berkata, apa yang harus direnungkan pada tubuh? Semua orang dapat melihatnya. Kesa, kita dapat melihatnya. Loma, kita juga sudah dapat melihatnya. Rambut, kuku, gigi, dan kulit, kita telah melihatnya. Jadi apa? Begitulah manusia. Mereka memang bisa melihat tubuh, tetapi melihat dengan cara yang salah. Mereka tidak melihat dengan menggunakan Buddho, yang tahu, yang terjaga. Mereka hanya melihat tubuh dengan cara biasa, dengan cara visual. Melihat tubuh dengan cara seperti itu tidak cukup. Jika kita hanya melihat tubuh begitu saja akan timbul masalah. Kalian harus melihat tubuh di dalam tubuh. Dengan begitu, segala sesuatu akan tampak lebih jelas. Kalau hanya melihat tubuh, kalian akan tertipu olehnya, terpesona oleh penampilan, karena tidak melihat ketidakkekalan, ketidaksempurnaan, dan tidak adanya diri. Maka kama canda atau hawa nafsu timbul. Kalian menjadi terpesona oleh bentuk, suara, aroma, rasa, dan perasaan. Melihat dengan cara begitu adalah melihat dengan mata fisik. Akibatnya, kalian mencinta, membenci, dan membedakannya menjadi menyenangkan dan tidak menyenangkan. Sang Buddha mengajarkan bahwa itu tidak cukup. Kalian harus melihat dengan menggunakan mata batin. Melihat tubuh dalam tubuh. Jika kalian benar-benar melihat tubuh, menjijikkan. Ada barang hari kemarin dan hari ini. Semua tercampur baur. Tidak dapat dibedakan satu sama lain. Melihat seperti ini lebih jelas daripada melihat dengan mata fisik. Merenunglah. Lihatlah dengan mata batin. Dengan mata kebijaksanaan. Beginilah perbedaan pengertian pada manusia. Beberapa orang tidak mengetahui apa yang harus direnungkan dalam meditasi. Rambut kepala, rambut tubuh, kuku, gigi, dan kulit. Mereka berkata telah dapat melihat hal-hal tersebut, tetapi mereka hanya bisa melihatnya dengan mata fisik, dengan mata gila yang hanya melihat yang ingin dilihat. Untuk melihat tubuh dalam tubuh, kalian harus melihatnya dengan lebih jelas. Inilah latihan yang dapat menghilangkan kemelekatan pada pancakanda, bentuk, perasaan, persepsi, pikiran, dan kesadaran. Menghilangkan kemelekatan adalah menghilangkan penderitaan, karena melekat pada pancakanda adalah penyebab penderitaan. Jika penderitaan muncul, di sinilah ia muncul, pada kemelekatan terhadap pancakanda, bukan dalam pancakanda. Bukan dalam pancakanda itu sendiri terletak penderitaan, melainkan pada kemelekatan yang menganggap mereka merupakan milik pribadi. Itulah penderitaan. Jika kalian melihat dengan jelas kebenaran tentang segala sesuatu melalui latihan meditasi, penderitaan akan terlepas. Seperti baut. Ketika baut dibuka, ia mundur. Demikian juga pikiran. Melepas, mundur dari obsesi terhadap kebaikan dan kejahatan, kepemilikan, pujian, dan kedudukan, kebahagiaan, dan penderitaan. Jika kita tidak tahu kebenaran akan segala sesuatu,
Sama halnya seperti kita mengencangkan baut dan terus mengencangkannya sampai baut tersebut menjadi rusak. Begitu pula bila kita tidak tahu akan kebenaran dan selamanya tidak tahu, maka akan membuat kita menderita terhadap apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Jika kita tahu sebagaimana adanya, berarti kita melepaskan baut. Dalam bahasa Dhamma kita menyebutnya timbulnya nibida, ketidakterpesonaan. Kalian akan menjadi bosan terhadap berbagai hal dan meletakkan keterpesonaan. Jika kita melepas dengan cara seperti ini, kita akan menemukan kedamaian. Terkadang orang saling membunuh karena berbagai masalah. Semua masalah, baik pribadi, keluarga maupun masyarakat, timbul dari satu akar ini. Tidak ada yang menang. Mereka saling membunuh, tetapi pada akhirnya tidak seorang pun mendapatkan manfaat. Saya tidak mengerti mengapa orang terus membunuh tanpa menyadarinya. Kekuasaan, kepemilikan, kedudukan, pujian, kebahagiaan, dan penderitaan. Ini adalah dhamma duniawi. Dan dhamma-dhamma duniawi ini menelan makhluk-makhluk duniawi. Makhluk duniawi diputar oleh dhamma duniawi. Untung dan rugi, kepemilikan dan perampasan, kedudukan dan hilangnya kedudukan, kebahagiaan dan penderitaan. Dhamma-dhamma semacam ini membuat masalah. Jika Anda tidak merenungkan pada sifat alaminya, Anda akan menderita. Orang bahkan bunuh diri demi kedudukan, kekayaan, kekuatan. Mengapa? Karena menanggapinya terlalu serius. Mereka mempunyai kedudukan tertentu dan itu masuk ke dalam kepala mereka. Seperti misalnya, menjadi kepala desa. Setelah pengangkatannya, ia menjadi mabuk kekuasaan. Jika ada teman lama yang datang berkunjung, ia akan berkata, "Jangan terlalu sering datang, segala sesuatunya sudah tidak sama lagi." Sang Buddha mengajarkan agar kita mengerti sifat dari kepemilikan, kedudukan, pujian, dan kebahagiaan. Terima mereka sewaktu hadir, tetapi biarkan saja. Jangan biarkan mereka masuk ke pikiran. Jika Anda tidak benar-benar mengerti akan hal-hal seperti itu, Anda akan tertipu oleh kekuasaanmu, anak-anakmu, dan saudara-saudaramu, oleh segalanya. Jika Anda mengerti dengan jelas, Anda tahu bahwa mereka semua adalah kondisi yang tidak kekal. Jika Anda melekat padanya, mereka menjadi ternoda. Semua itu akan timbul nantinya. Ketika orang lahir, yang ada hanyalah nama dan rupa. Hanya itu. Kemudian dalam bisnis, kita menambahkan Tuan Jones, Nona Smith, atau apapun. Ini dilakukan menurut konsensi atau kesepakatan. Kemudian ada lagi kolonel, jenderal, dan lain sebagainya. Jika kita tidak benar-benar memahami hal-hal seperti ini, kita akan berpikir bahwa semua itu nyata, dan kita akan membawanya kemana-mana. Kita membawa harta, status, nama, dan pangkat kemana-mana. Jika kalian mempunyai kekuasaan, kalian dapat berkata, "Tangkap orang ini dan hukum mati. Yang itu masukkan penjara." Pangkat memberikan kekuasaan. Kata pangkat inilah pokok di mana kemelekatan mengikat. Segera setelah orang mendapatkan pangkat, mereka bertindak dan memberi perintah. Benar atau salah? Mereka bertindak hanya menuruti perasaan hati. Kemungkinan mereka berbuat kesalahan lama, yang menyimpang jauh dan lebih jauh dari jalan benar. Seseorang yang mengerti Dhamma tidak akan berlaku seperti itu. Baik dan jahat telah ada di dunia ini sejak entah kapan. Jika kepemilikan dan kedudukan datang pada Anda, biarkanlah mereka menjadi status dan kedudukan. Jangan biarkan mereka menjadi identitas Anda. Gunakan mereka untuk memenuhi tugas Anda dan biarkan saja. Anda harus tetap sama. Jika kita telah bermeditasi dalam hal-hal semacam ini, maka apapun yang datang tidak akan bisa memperdayai. Kita tidak akan terganggu, terpengaruh, tetap sama. Segala sesuatu pada dasarnya hanyalah sama saja. Beginilah Sang Buddha meminta kita untuk mengerti tentang segala sesuatunya. Apapun yang Anda terima, pikiran jangan menambah. Mereka mengangkat Anda menjadi penasihat kota. Baik, saya jadi penasehat, tapi saya bukan itu. Mereka menunjuk Anda sebagai kepala kelompok. Tentu saja, tapi saya bukan itu. Diangkat sebagai apapun Anda. Ya, tapi saya bukan itu. Pada akhirnya, siapakah kita? Kita semua hanya akan meninggal pada akhirnya. Tidak menjadi soal mereka mengangkat Anda sebagai apa. Pada akhirnya semua akan sama saja. Apa yang dapat Anda katakan? Jika Anda dapat melihat segala sesuatu dengan cara semacam ini, Anda akan mempunyai ketentraman yang benar dan kekal. Tidak ada yang berubah. Begitulah yang tidak tertipu.
Apapun yang datang pada Anda, semuanya hanyalah kondisi. Tidak ada apapun yang dapat membuat pikiran semacam ini menjadi bercabang, membuatnya tamak, berlawanan, atau berangan-angan. Inilah pendukung ajaran Buddha yang benar. Walaupun Anda menjadi yang didukung, misalnya sangga, ataupun yang mendukung masyarakat awam, harap pertimbangkan hal ini dengan seksama. Kembangkanlah sila Dhamma di dalam diri Anda. Ini adalah cara yang paling tepat untuk mendukung ajaran Buddha. Mendukung ajaran Buddha dengan mempersembahkan makanan, tempat berlindung, jubah, dan obat-obat juga baik. Tetapi persembahan semacam itu hanya akan mencapai lapisan luar ajaran Buddha. Harap jangan lupakan hal ini. Sebatang pohon mempunyai lapisan luar, daging pohon, dan inti pohon, dan bagian-bagian ini saling berhubungan. Inti pohon itu harus bergantung pada daging dan kulit pohon. Kulit pohon bergantung pada inti dan dagingnya. Mereka semua saling bergantung sama seperti ajaran disiplin moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Disiplin moral dalam bentuk pikiran dan perbuatan. Konsentrasi untuk memantapkan pikiran. Kebijaksanaan adalah pengertian tentang sifat alami kondisi. Pelajari dan latihlah ini, dan Anda akan mengerti ajaran Buddha pada jalur yang paling penting. Jika Anda tidak mengerti hal-hal ini, Anda akan tertipu oleh kepemilikan, kedudukan, dan pangkat. Tertipu oleh apapun yang Anda temui. Mendukung hanya dengan cara eksternal saja tidak akan menghentikan pertempuran dan pergulatan, dendam dan kebencian, penembakan dan pembunuhan. Jika kita ingin mengurangi hal-hal semacam itu, kita harus merenungkan sifat alami kepemilikan, pangkat, pujian, kebahagiaan, dan penderitaan. Kita harus mempertimbangkan hidup kita dan menempatkannya pada jalur ajaran. Kita harus merenungkan bahwa semua makhluk di dunia ini adalah bagian dari satu kesatuan. Kita seperti mereka seperti kita. Mereka merasakan kebahagiaan dan penderitaan seperti kita juga. Jika kita merenungkan dengan cara seperti ini, kedamaian dan pengertian akan muncul. Inilah dasar ajaran Buddha. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang